Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadhana bi fadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama salam. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya raufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridhal fuduhul faraju dallat wa dallat hilati adrikni ya sayyidi ya rabbi wal ahla wal aulada wallata amila il wahidiyati bi fadlil ula ya sayyidi wal hadirin al hadirat ya sayyidi wal muslimin al muslimat ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wa salam ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wandur ila ya sayyidi binadra musilatin min hadratil aliyah amma ba'd. Hadirin hadirat permisa yang dirahmati Allah dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena dalam detik ini kita masih diberikan kesempatan bertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tandai rasa syukur kita dengan ucapan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Dan mari kita tandai dengan ucapan biqaulina as-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Lalu salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada para awliya illah wa ahbabillah min awalihim ila akhirihim wa khususan khasah hadratu ghausi hadha zaman radhiyallahu anhu, dengan harapan mudah-mudahan yang kita sebut seperti atas berkenan mencurahkan taufik hidayahnya, syafaat tarbiyah dan jangkungan doa restunya, sehingga acara Mutiara Ramadan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membuahkan kemanfaatan bagi kita bersama lahir batin fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para permisah yang berbahagia, hari ini adalah malam yang ke-26 di bulan Ramadan, yaitu termasuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang dimuliakan. Dalam hal ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk lebih meningkatkan amal-amal ibadah di malam 10 terakhir, baik dengan qiyamul lail, tadarus Al-Quran, berzikir, iktikaf, bersolawat atau bermujahadah dan sebagainya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sangat bersungguh-sungguh di dalam beribadah atau bermujahadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di selain malam-malam tersebut.
dari kalimat bersungguh-sungguh di atas tadi dalam beribadah atau bermujahadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan menunjukkan sebuah anjuran agar kita tidak kendor di dalam beribadah di akhir Ramadan, seperti sebagaimana fakta di masyarakat pada umumnya, dan menunjukkan keistimewaan atau keistiqomahan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan tauladan bagi kita semua. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ibadah di 10 malam terakhir. Di antaranya yang pertama, 10 hari terakhir merupakan penutup bulan Ramadan, dan setiap amalan manusia dinilai dari amalan penutupnya. Yang kedua, 10 malam terakhir adalah malam-malam yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kerinduan akan keindahan malam Lailatul Qadar, keutamaan beribadah melebihi pada 1000 bulan. Dan yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh agar tidak terlena dalam kesibukan mempersiapkan hari raya, sehingga melupakan keutamaan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kita memang diperbolehkan di dalam mencari keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Akan tetapi kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya beribadah dengan ikhlas tanpa pamrih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Bayyinah 98. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang bermaksud, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan, ikhlas kepadanya. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus, atau di dalam beribadah harus bersungguh-sungguh berusaha ikhlas memurnikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa embel-embel ini dan itu. Itu mari kita sama-sama belajar bersungguh-sungguh meningkatkan keikhlasan kita agar amal ibadah kita lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin pemirsa rahimakumullah, disebutkan bahwa salah satu syarat prinsip di dalam menjalankan ibadah adalah harus disertai dengan niat ibadah yang ikhlas, lillah, semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak disertai niat yang ikhlas lillahi ta'ala, apapun macam perbuatan taat sekalipun, seperti halnya sholat, puasa, zakat, dan sebagainya, amal tersebut tidak dicatat sebagai ibadah. Dan
jika tidak dicatat sebagai ibadah sekalipun berupa sholat, menjadi sebuah maksiat atau merupakan dosa yang harus kita taubati. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan hal niat sebagai berikut: innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya niat itu letaknya dalam hati. Yang bermaksud sesungguhnya amal-amal itu dinilai dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung dengan apa yang ia niatkan. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa niat itu letaknya di dalam hati kita masing-masing, bukan cuma di lisan. Hal ini memang kelihatannya sesuatu yang mudah atau sepele, akan tetapi sangat menentukan sekali. Jika kurang mendapatkan perhatian dan kurang penerapannya, bisa menghancurkan bangunan ibadah kita secara keseluruhannya. Dan beliau Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sabdanya, insya Allah kurang lebih yang bermaksud banyak amal-amal yang kelihatannya dinilai sebagai amal penghuni dunia, akan tetapi dinilai sebagai amal akhirat dikarenakan baiknya niat. Dan banyak sekali amal-amal yang kelihatannya amal akhirat yang nanti dicatat cuma sebatas amal-amal dunia saja. Jadi betapa pentingnya niat yang ikhlas. Untuk itu mari senantiasa kita bermuhasabah, introspeksi diri dengan amal-amal ibadah yang selama ini kita lakukan. Apakah sudah sesuai dengan apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, didahulukan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua diberikan peningkatan di segala bidang, khususnya keikhlasan, kesadaran kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waja'alnakum minal ladzina yashfa'u lahum wa rabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyan wasatan fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasatan fi dini wa dunya. Billahi taufiq wal hidayah. Kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah wa minhu usihada zaman radhiyallahu anhu. Nadrahal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.